pas kejadian itu ya udah akhirnya gue bangun sendiri, bangun lagi tuh. Pertanyaan dan berapa pertanyaan? Ada sekitar 35 pertanyaan. Nah, kalau untuk keterangan dari Pak Alfa ini yang digali seputar kejadian yang dialaminya, termasuk atas dugaan yang surat opar alih tanah garap yang diduga itu bukan milik dia, gitu, dan uang yang telah dititipkan selama kurang lebih dari 2018 sampai 2020 untuk renovasi rumah Pak Alfa. Ada bukti baru nggak sih? Kalau bukti kita nggak ada bukti baru, cuman bukti-bukti yang sudah ada aja yang kita lampirkan. Karena menurut kita itu unsur-unsurnya sudah terpenuhi. Oke. Ada mediasi nggak di luar mungkin sudah ada? Nggak ada. Kan teman-teman sempat mau nengokin ke dia kan, terus ada respon, nggak ada respon kan? Udah ya. Tapi semenjak ramai kemarin sempat dia menghubungi pihak Pak Alfa? Nggak ada, dia nggak ngehubungin. Intinya dia kayak ya udah nantangin kali ya. Ya udah kalau emang maunya begini, tidak ada kesepakatan antara kita ngomong baik-baik, ya udah kita maunya jalur begini, ya udah kita lakuin, intinya begitu. Cuman kan saya di sini niatnya dari baik, kita sampai jalur hukum, dia nggak ada kata-katanya, sampai dia menuliskan dengan akun palsu kalau dia mau ngebuktikan kalau dia itu katanya dengan bangunannya material nomor 1, terus dia katanya merasa tidak menipu. Kalau tidak menipu, dia balikin sisa uang bangunan gue, gitu aja sih intinya mah. Oke Po, ini pertanyaan terkait tentang akun fake Thalia 38 dari Thalia 382. Materialnya yang berupa ditipu itu kan katanya keramik, semen dan lain-lain. Selain itu ada lagi kah bentuk material yang memang ditipu? Ada, kalau kayak mengomongkan masalah kloset aja, sekarang logika kloset duduk, cuman nggak ada siramannya. Berarti modelan lama kan, kayak gitu aja. Terus teralon kenapa pecah di dalam tembok, terus kenapa retak, gitu. Terus pembersihan kayak bangunan pembuangan air buat cucian piring, di dalamnya ternyata ada topo. Berarti kan lalai. Topo, lu tahu kan topo? Lap. Nah, terus katanya tukang yang memang mengikuti prosesnya tersebut minta sisa pembangunan. Betul sama kamu. Banget. Kok Anda tahu ya? Iya, boleh diceritakan. Jadi gini, gue sempet kaget. Jadi ada tukang bangunan, mungkin karena gue selalu suka ngirim paket ya. Jadi dia step nomor gue tuh, si tukang bangunan itu. Tiba-tiba pas beberapa bulan dia WhatsApp gue, ibu mohon maaf, saya mau ngasih tahu, kata dia gitu. Saya masih kurang pembayaran saya 8 juta lagi, kata dia begitu. Lah, itu bukan tanggung jawab gue dong, kan karena sepenuhnya gue udah menabungkan uang itu kepada dia, kayak gitu. Ya mintanya ke dia dong, jangan ke gue, gitu. Sedangkan gue juga udah gak megang duit, gitu. Intinya sih minta tanggung jawabnya ke gue, tinggal kurangnya 8 juta lagi, gitu. Tapi akun Thalia 382 ini orangnya tersebut dengan menggunakan akun fake atau seperti apa? Yang mana yang itu? Iya. Yang di IG ya? Yang respon juga. Respon ya, iya. Nggak tahu, mungkin masih si saudaranya kali ya? Masih saudaranya kali ya, gue juga nggak tahu. Tapi dia mengaku-ngaku di situ adik serta keluarga kan? Adik serta keluarga. Adik serta keluarga, berarti adiknya. Oke, kalau saya bicara tentang dikasih foto pas zoom gaib, Mbak pernah respon seperti itu tuh di salah satu komentar, mungkin bisa diceritain maksudnya inisialnya atau enggak, pernah diceritakan sama siapa pihak yang pernah menipu Mbak sendiri? Maksudnya gimana nggak paham? Mbak respon nih, aku pernah kan ngasih tahu foto orang penipunya melalui zoom gaib. Habis itu emot kayak ketawa gitu. Itu responnya dari Mpok jujur atau hanya bercandaan doang? Nggak pernah ngasih tahu. Nggak pernah ya? Berarti memang pihak keluarga sendiri yang menipunya. Pihak keluarga dia? Atau dari pihak keluarga Mpok? Pihak keluarga. Bukan begitu. Oh, bukan begitu. Iya, maksudnya gini, itu kan kalau yang itu kan kaitannya dengan informasi di medsos. Iya, medsos. Kita tidak merespon soal itu, ya kan. Secara pribadi Pak Alfa merasakan ada kerugian, nah maka dia melakukan pelaporan seperti itu.
Jadi misalnya tadi pertanyaannya si Mas nih, Iya. itu soal itu kan isu di medsos, ya kan bisa saja isu itu kemudian digiring, ya kan di frame sedemikian rupa, kemudian menjadi seolah-olah Po Alpa ini adalah tadi seperti pertanyaan Mas juga kan, apakah Po Alpa juga sebagai orang yang mau dari awal gitu kan? Nah maka Po Alpa hari ini atas kaitan laporan yang sudah pernah dibuat, dia kemudian dipanggil oleh polisi, nah gitu. Nah keterangan yang diberikan oleh Po Alpa tadi seperti yang disampaikan rekan kami bahwa ada 35 kurang lebih ya pertanyaan yang kaitannya dengan tindak pidana yang dilaporkan. Ada kerugian itu didasarkan fakta peristiwa hukum yang memang sudah terjadi, misalnya penitipan uang, kemudian diiming-imingi, atas penitipan itu diiming-imingi, nanti akan rumahnya begini Po, gitu kan, kualitas nomor 1 kita utamakan, itu cerita awal, ya kan. Ternyata faktanya setelah dilakukan renovasi itu tidak sesuai dengan apa yang diomongkan pertama gitu loh, sehingga dilihatlah ini kok nggak ada misalnya rolling tangga gitu kan, dia ngomong ini nanti kualitas nomor 1 tapi ternyata enggak gitu. Terus kloset tadi yang disampaikan Po Alpa, ya kan, terus apalagi itu namanya sampai dengan kompor juga begitu. Gitu. Nah kalau seandainya untuk rincian anggarannya sendiri dari rumah bisa disebutkan total keseluruhan? Nah, kalau itu bukan ranahnya gue. Itu udah dikasih sama penyidik. Gitu. Jadi tidak bisa kita expose juga di sini. Ya boleh. Ya, Pak, terkait ini kan sudah di BAP, langkah selanjutnya mungkin dari saksi akan diperiksa itu kapan ya? Nah, jadi kalau untuk saksi, kita menunggu panggilan dari penyidik. Saksi ini akan diperiksa, kita meminta segera ya, agar kasus ini juga cepat selesai. Kan? Dari kita ini saksi ada 3 orang, ya, yang mengetahui kejadian tersebut, yang juga menilai bangunan-bangunan yang awalnya ini nilainya berapa gitu kan, dari kualitasnya, dari kualitas besi, semen dan lain-lain gitu. Dan untuk bangunannya sendiri sekarang seperti apa sih mungkin? Ini prosesnya. Udah seperti Bangunannya, jadi gini. ada fotonya nggak sih? Ada fotonya, kita ada fotonya sebenarnya. Nanti di-share aja kan. Nanti di-share aja ya. Jadi sebenarnya bangunannya itu kan udah lama ya. Cuma sekarang udah direnov, udah bagus. Gitu. Karena bocor itu, gue bilang retak-retak gitu. Karena kan kita tidur juga pengen nyarinya nyaman ya. Nyaman, bukan apa, pengen tenang gitu. Pas kejadian itu ya udah akhirnya gue bangun lagi tuh. Uang yang berbeda kan? Hah? Uang yang berbeda. Dengan uang berbeda, iya dengan uang gue sendiri. Di luar Di ini, ya, intinya sih itu. Alhamdulillah kalau sekarang mah udah yang kemarin sudah direnov dengan maksimal gitu. berapa tingkat sih? 10 kandang burung kali ya. Tanahnya berapa hektar? Hektar kebun kali ya. Tetap tanahnya tetap yang lama 50 meter, cuman sudah dibagusin dengan instruksi yang cukup bagus lah gitu. Yang udah kelihatan kayak gini, wah ibu artis nih. Wah sampai sekarang mungkin terbebani nggak sih tuh dengan adanya kasus ini untuk apa jadi kepikiran syuting mungkin? Alhamdulillah Neng, ini kan sebenarnya mah gara-gara viral ya. Itu cuman karena satu gara-gara viral, kedua juga gua katanya gue punya utang sama dia 180 juta, ya udah akhirnya teman wartawan juga pada ngedukung juga, akhirnya mau buka suara juga, akhirnya ya udah gitu. Sebenarnya udah ya gimana ya? Ya udahlah ya, namanya kita mah kemarin cuek kan, gue mau orang yang penting gue mau kerja gitu. Ya udah akhirnya dengan masalah ini jadi besar, ya udah sekalian aja. Terus gue hitung mikir juga gini, 2018 gue kerja sampai 2020, nyesek juga gitu, maksudnya niatnya baik gitu, aturan kita udah punya ini, punya ono gitu, ternyata dimanfaatin orang, ya udah sekalian aja lah kita kasusin gitu. Tapi capek nggak sih, kok lelah nggak sih perjuangan ini terus?
Sebenarnya sih gue lebih kayak gini, lelah enggak, cuman kasihan lu teman-teman wartawan aja yang pada ngejar berita ya kan, cuman kasihan lu kan kagak ada info, kan lu kagak kerja juga, kasihanan. Nah netizen kan juga support banget ya. Nah, alhamdulillah netizen. Inisialnya tuh selalu bolak-balik mereka tanyakan. Itu mungkin bisa direspon kok. Nah tuh Inisialnya? Inisial kemarin udah disebutin ya, yang kemarin preskon kemarin harus buka buat laporan, inisial saudari S. Ya, Kok depannya nah, kok itu awalnya sahabatan kan, tampak belakang. karena dikecewakan ya kita buat laporan dan tolong ya. Sahabat ini mungkin dari public figure sendiri atau orang biasa? Orang biasa. nggak ada public figure, nggak ada. Udah berapa tahun kok sahabatan? Baru pertengahan di 2017 gue kenal dia, terus sampai gue viral, ya udah gitu doang sih. Oh, untuk menegaskan Udah panjang, nggak bertahun-tahun kenal dia. Gimana? total kerugiannya Iya. Total kerugian. ratusan miliaran atau gimana? Kemarin 1 1 miliaran lah 1 miliar tepatnya. tepatnya, 1 M lebih. Masih kepikiran nggak sih kok sampai sekarang mungkin kayak stres? Enggak sih, biasa aja ya gitu. Lebih kayak santai aja, cuman dari pihak dianya kayak santai gitu. Oh ya udah kalau mau santai, cuman kan balik lagi gitu kan, ini yang udah kita lakuin harus kita jalanin gitu, harus dipertanggungjawabkan. Ya udah kita nikmatin aja, kita ikutin aja alurnya seperti apa. Ya makin jalannya terbaik seperti ini ya udah gitu aja sih. Kalau tidak ada itikat baik gimana? Hah? Kalau tidak ada itikat baik dari Gua kabarin lu pada kalau ada etikat baik ya. Kalau misal nggak ada, Kalau nggak ada etikat baik, oh berarti dia maunya bercanda gitu. Langsung jalur hukum. Ya hukum kan gitu, udah jalan begini nih. Kira masih Kok jadi untuk komunikasi mungkin. Enggak dirangkum, biasa aja sih, lebih kayak biasa aja, kayak yaudah ngikutin aja yang seperti yang ada sekarang gitu. Dari kalangan artis sendiri, selain Jennifer selaku Instagram, ada influencer yang memang support dari kasusnya. Arapi, terus kayak Nyai juga di belakang itu support gue, terus ya banyak deh pada ngedukung, kayak support kayak ayo Pok, semangat bisa. Bismillah, mudah-mudahan kalau emang rezeki lu balik lagi, intinya Bismillah, lu orang baik gitu. kok Kalau dari keluarga lebih kayak support aja, cuma bilangin jangan terlalu banyak pikiran gitu, cuma jaga kesehatan, masalahnya lu lagi kerja kayak gitu, bisa ngatur waktunya gitu aja sih. Kalau dari pihak keluarga ya, alhamdulillah di saat ini laporan udah masuk, aku ditemenin sama suami. Dan katanya makin langgeng kok Iya, setelah makin kasus cinta ini. kita ya. Alhamdulillah dengan kasus ini ya, banyak hikmahnya juga ya. Bang Hidung makin cinta gitu, bikin anak nggak jadi-jadi gitu. Memang ada program kok. Pengen ya. Makin lengket sama suami kan ada kasusnya, kenapa sih mungkin? Ya. Kesalahan gue, karena makin lengket sama laki gue karena kasus ini, karena ya kesalahan gue juga, karena dari awal gue juga kurang terbuka sama suami gitu, kurang transparan, ya banyak kurang lah intinya. Namanya kita manusia biasa ya, pasti apalagi kerjaan gue lagi sibuk banget, makanya berusaha untuk ya memperbaiki lah ya, mungkin dengan cara ini Bismillah gitu. kok Takut seperti apa tuh mungkin? Hah? Karena takut atau seperti apa sih nggak terbuka sama suami sampai ini kasusnya meledak mungkin? Karena apa ya? Karena ya nggak apa-apa. Jarang ketemu aja berarti. Iya, karena jarang ketemu, terus lebih kayak ya kita Jarang ngobrol. jarang ngobrol, lebih kayak pengen gini aja, pengen dapat surganya aja. Ada rencana Honeymoon pengen kalau dapat endosan luar negeri tapi ya. Kalau orangnya nonton nih, kok bakal ngomong apa ke dia? Ya, ini saya serahin ke dia kalau orangnya nonton. Enggak dari Empo sendiri. Dari gue sendiri. Dari Empo dulu deh. Iya dari. Kalau dari gue sendiri, kalau kamu nonton lah kamu. Kalau lu nonton kita sekarang, inisialnya si itu Talia ya. 382. Talia 382. Akun Akun fake-nya siapa? Talia 382. Inisial aja inisial. Emang gak apa-apa gue nyebutin Apa inisial? inisialnya si S. Pokoknya gue minta lu bertanggung jawab, hadepin laki gua, jangan gua aja, hadepin laki gua. Lu harus tanggung jawab sama laki gua, karena lu yang ngajarin gua untuk lupain laki gua. Ingat omongan. Emang apa kok yang di
Emang pernah didoktrin, Po? Iya, ngedoktrinnya karena laki gue bukan yang terbaik intinya gitu. Intinya itu. Udah. Bukan untuk menyatukan tapi memperkeruh rumah tangga. Oke, mungkin Udah terpancing belum sih kok? Apanya? Omongannya. Udah terpancing, guanya udah kepancing hampir-hampir, makanya laki gue imannya bagus ya kan. Dia sayang sama gue juga mungkin gitu. Makanya alhamdulillah kita masih bisa bertahan, masih bisa memperbaiki gitu sih. Po, selain akun fake yang tadi ada DM yang masuk yang aneh-aneh gak setelah pemberitaan ini meluas aja? DM gitu maksudnya? Iya gitu. Ngancem-ngancem atau gimana? Ya, nggak ada. Cuman takutnya gini aja sih, dia memancing emosi kita aja intinya gitu. Kadang-kadang gue kemarin juga membalas akun fake itu karena terkepancing juga gitu, karena dia menyebutkan ini material paling bagus segala macam, terus merasa tidak menipu. Kalau tidak menipu ya temuin, maksudnya lu balikin duit gue sisanya gitu doang sih, sisanya ayo balikin gitu aja. Belum tahu nih sisanya, cuman kan kita kagak tahu pembangunannya berapa gitu, pembangunannya habis berapa, sisanya pasti ada sisanya, bener nggak mungkin 55 meter terus sampai 1 M, nggak mungkin kan. Nah itu dia, keramik yang dijanjikan itu seperti apa sih mewahnya sehingga ya Allah nih, keramik zamannya 2018 2020 pembangunan itu harganya masih 100.000 kali di bawah cepet kali mah. Gue beli kemarin bangunan itu harganya 130.000, ini 2023. Nah itu bangun 2020, harganya pasti kan ketakar dong, gitu. Pasti di bawah cepek, kalau nggak di atas cepek dikit, udah ketahuan. Oke, mungkin yang terakhir kok persidangan atau besok seperti apa diagendakan? Agenda selanjutnya bang. Agenda selanjutnya pemeriksaan dari saksi-saksi. Nanti kita akan hadirkan. Ya, yang tadi kita sebutkan saksi kita berjumlah 3 orang. Ya, tinggal nunggu dari jadwal penyidik. Mudah-mudahan cepat lah, kan biar penyelesaian kasus ini juga cepat. Untuk undang-undang yang diberlakukan mungkin sejalannya sesuai dengan laporan kemarin, jadi dilaporkan atas dugaan tindak pidana pasal 372 junto pasal 378 KUHP. Ya. Ancaman di atas 4 tahun. Penjara. Iya, di atas 4 tahun penjara.